cinta pendengar siaran Radio Republik Indonesia dalam siaran Mutiara Pagi, di mana saja bisa merelay, mendengarkan, mengikuti siaran ini. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Moga-moga kita semua mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekali lagi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, limpahan curahan kasih sayang yang tidak pernah berhenti diberikan oleh Allah untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, dalam agama kita Islam ini banyak sekali petunjuk-petunjuk tuntunan. Salah satunya ya tentang bagaimana konsep pendidikan anak itu yang kita harus berlakukan untuk anak di era modern. Salah satu hadis Rasulullah itu selalu diingatkan oleh Nabi bahwa kita harus mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Jadi kata Nabi, alimu auladakum annahum khuliqu li zamanin gaira zamanikum. Jadi ajari bina anak-anakmu itu karena mereka dilahirkan pada zaman yang bukan pada zamanmu. Malah memang dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, mana hilawalidun waladah afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya kecuali dengan adab, perilaku, contoh teladan, ampe-ampe macoa yang bagus yang diberikan orang tua kepada anaknya. Tugas kita di era modern ini yang sudah memang mengalami kemajuan perkembangan zaman yang memang tidak bisa lagi kita bendung, ya ini itu sangat berat sesungguhnya. Tapi memang juga boleh kita katakan juga sebenarnya banyak solusi alternatifnya. Tergantung mau tak kita mendidik anak itu dengan bagus, utamanya didikan kita melalui pesan-pesan agama. Jadi kita jujur kita mengatakan bahwa era sekarang ini apalagi dengan era perkembangan teknologi yang begitu hebat. Jadi ada kemajuan ya dari segi ya kita melihat dunia yang sekarang ini itu mudah sekali kita akses. Apakah dengan internetnya, medsosnya luar biasa. Tantangannya juga itu tidak ringan. Malah memang tantangannya itu lebih berat sesungguhnya ketimbang untuk masa-masa beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi sekarang ini anak-anak kan memiliki gadget. Jadi ada yang namanya handphone. Ini satu perkembangan teknologi. Anak-anak tinggal bagaimana mengakses gadget itu, jadi handphonenya itu, dan melihat apa-apa yang ada di sekitarnya. Bukan saja sekitar kita, tapi yang dunia yang jauh bebas di sana. Dia bisa mencontoh dengan cepat apa yang memang yang dia lihat dan apa yang dia bisa transfer dari yang namanya gadget itu, handphone itu. Sekarang ini bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, memang anak itu ya tidak lagi diajari oleh orang tuanya, tapi dia belajar melalui yang namanya teknologi. Jadi sekarang ini orang dianggap ketinggalan ketika tidak memiliki, tidak menguasai teknologi. Hanya saja memang ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Apa itu ya menyebarnya berita-berita hoax. Kemudian anak-anak dengan cepat mengakses apa-apa yang tidak semestinya diakses. Jadi bagaimana ya persoalan-persoalan tentang ya pornografi, pengetahuan-pengetahuan tentang seks dan sebagainya yang tadinya mereka susah untuk mengakses tapi sekarang ini mudah. Disinilah pentingnya bagaimana orang tua berperan untuk mendidik anak-anaknya. Jadi itu tadi bahwa kita mengajari anak itu kenapa mereka dilahirkan pada zaman yang bukan pada zaman seperti kita dahulu. Jadi perkembangannya yang begitu cepat, begitu hebat, begitu canggih, begitu maju. Jadi sekarang ini kita harus ditantang dengan bagaimana bisa tidak kita mengimbangi itu dengan bagaimana mengajari anak-anak itu dengan pendidikan moral yang bagus. Ampe-ampe macua yang bagus. Anak-anak itu tidak lagi, ya istilahnya itu menghargai orang-orang yang lebih tua darinya. Bahkan banyak anak-anak itu yang sampai yang melakukan hal-hal yang sampai menodai hubungannya dengan kedua orang tuanya. Ini sangat disayangkan. Ya termasuk dengan ya orang-orang yang berjasa dalam hidupnya, guru-gurunya.
Disinilah memang pentingnya pendidikan agama. Jadi agama itu mengajarkan kepada kita dan kepada anak-anak kita bagaimana menghargai orang lain. Anak-anak itu akan diajari melalui pendidikan agama bagaimana dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang lepas kontrol, artinya itu hanya teknologi semata, tapi tidak mengimbangi dengan bagaimana pendidikan moral agama, pendidikan seperti akhlak-akhlakul karimah, dia akan sepertinya itu ya dia akan salah arah. Walaupun memang ya teknologi dia kuasai, tetapi ada hal yang tidak dia miliki. Apa itu? Hatinya itu sepertinya ya dia seperti ya kayaknya hati seorang anak yang tidak dekat dengan agama itu dia luluh. Dia sepertinya itu tidak mampu menguasai bagaimana hati-hati yang memang kita akan persiapkan supaya anak itu memiliki hati yang sangat-sangat mulia. Sekali lagi, jadi ini tugas kita ke depan. Orang tua harus memiliki, jadi ada strong desire, kemampuan yang harus dia paksakan. Bagaimana mengimbangi perkembangan teknologi supaya anak-anak memiliki karakter budi pekerti ampe-ampe macua yang bagus. Saya kira itu untuk sementara adik hijrah. Baik. Baik, Ustaz, kita mengundang pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Kami nantikan di 0822 0822 96 090996 atau di 0426 2329 709. Baik, Ustadz, untuk pendidikan anak dengan metode modern ini mungkin apa yang bisa mungkin diterapkan Ustadz ketika mendidik anak melalui teknologi digital, karena saat ini kan anak-anak sudah sering bersentuhan dengan teknologi bahkan hampir setiap hari begitu. Mungkin melalui teknologi digital ini ada metode-metode yang diterapkan untuk mendidik anak begitu. Ya, saya kira begini, adik hijrah. Memang digitalisasi itu penting. Sekali lagi, metode digital yang diterapkan di era seperti sekarang ini yang kita lihat memang memiliki dampak-dampak yang sisi-sisi yang negatif. Tapi kita harus tidak bisa sangkali juga ada sisi negatifnya. Apa negatifnya itu? Karena anak-anak sangat mudah mengakses. Jadi yang baik, yang tidak baik itu gampang sekali saja anak mengakses. Makanya memang itu yang perlu ditanamkan bagaimana pendidikan hati nuraninya. Jadi dengan agama. Dia sayangi dirinya itu supaya tidak senantiasa harus hanya itu saja. Tapi bagaimana pendekatan dengan metode pendidikan agama. Saya sering bilang, coba anak-anak itu kita ajari. Otaknya orang Jerman, tetapi hatinya itu adalah orang Makkah. Jadi kita sentuh hatinya. Bagaimana seorang anak bisa memiliki hati-hati yang mulia, hati-hati yang bagus, dia tidak suci daripada apa yang dia miliki itu. Dia bukan semata-mata untuk teknologi yang dia pelajari, tapi bagaimana pendidikan, pemahaman agama juga yang harus dia kuasai. Ya, seperti itu. Bagaimana dia bisa mengaji. Jadi orang tuanya mengajar dia dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat sekarang ini di Kendari sekarang diadakan kegiatan seleksi tilawatil Quran dan hadis STQH yang ke-28. Itu tingkat nasional di kota Kendari. Dan ini melambangkan bahwa memang ke depan ini kita harus ajari anak-anak supaya dia bisa juga berprestasi dalam bidang pendidikan kajian-kajian agama. Dia bisa mengaji, dia bisa mensyarah Al-Quran, dia bisa menghafal Al-Quran, dia bisa menghafal hadis, mensyarah hadis. Kemudian yang paling penting sesungguhnya adalah dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis itu. Dia menjadi generasi yang kita harapkan, generasi yang dekat dengan Tuhannya dan dekat dengan Nabi dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu, jadi ketika dia kuasai teknologi digital ini dan dia menguasai agama, dia dekat dengan Allah melalui pemahaman agamanya dan pengamalan agamanya, insya Allah dia bisa selamat. Jadi kata Nabi, jadi siapa yang ingin menguasai dunia dengan agama,
siapa yang ingin menguasai akhirat itu dengan agama. Maksudnya dengan ilmu-ilmu agama. Dan siapa yang ingin menguasai kedua-duanya, dunia dengan akhirat, harus dengan ilmu-ilmu agama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kuncinya adalah bagaimana penguasaan ilmu umum dan ilmu agama. Jadi digitalisasi, silakan itu penting. Tapi jangan hanya diwarnai dengan digitalisasi di era modern, tetapi anak juga diajari dengan pemahamannya, mendekatkan diri kepada ya kitab-kitab Al-Quran, bunyi-bunyi ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dekat dengan Allah melalui Al-Quran dan dia dekat dengan Rasulullah melalui pendekatan ya hadis-hadis apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah itu seperti itu. Ya, baik. Baik, Ustadz, saya pernah mendengar bahwa beberapa hal termasuk musik begitu ini bisa mengganggu pengetahuan anak-anak tentang Al-Quran. Nah, sementara sekarang ini di era modern, sepertinya semuanya sudah terpadu begitu, Ustadz. Antara pengetahuan agama dan juga pengetahuan modern lainnya, bagaimana kemudian perkembangan misalkan musik di tanah air, perkembangan dunia entertain di tanah air begitu. Nah, mungkin bagaimana kita bisa membuat keduanya seimbang agar pengetahuan tentang agama, mungkin hafalan-hafalan Al-Quran anak-anak ini tidak hilang dan pengetahuannya tentang dunia modern juga tetap jalan. Ya, memang juga kita akui ada hijrah ya. Perkembangan teknologi itu tidak menjamin sesungguhnya. Anak-anak itu bisa menguasai apa yang dia kuasai dengan pemahaman ilmu agamanya. Karena memang kadang anak-anak yang hanya semata-mata ilmu duniawinya saja yang dia kejar. Jadi supaya dia menguasai teknologi, oke, bagus. Tetapi ya, dia tidak mengimbangi dengan bagaimana pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran dan hadis itu. Makanya memang ya pemerintah melalui Kementerian Agama dengan lembaga pengembangan tilawatil Quran itu kita sudah mengupayakan bagaimana cara metode apa yang perlu kita lakukan. Sekarang ini akan berkembang jadi kita akan melakukan musabakah tilawatil Quran yang diimbangi dengan musabakah hadis. Jadi musabakah hadis itu mengajarkan kita memahami tentang hadis sekaligus jadi jangan cuma kita menghafal tapi kita melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah makna daripada musabakah itu. Bukan sekedar kita melaksanakan supaya anak-anak bisa menghafal, bisa menguasai. Tapi hal yang lebih penting adalah bagaimana menjalankan, mempraktekkan. Jadi itu mempraktekkan, mensosialisasikan apa yang dikatakan, yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memang ya istilahnya itu kita berikan motivasi anak supaya mereka gemar, suka dengan bagaimana kajian-kajian agama itu melalui Al-Quran dan hadis. Bukan semata-mata mereka menguasai ilmu pengetahuan melalui digitalisasi, bukan. Tetapi bagaimana digitalisasi kita maknai dengan membarengkan dengan bagaimana pemahaman nilai-nilai agama melalui Al-Quran dan hadis. Sekarang sudah canggih luar biasa. Sekarang ya yang namanya Al-Quran dengan hadis itu dalam handphone itu ada. Hanya saja yang masalah ketika anak-anak tidak membuka yang namanya ya ada linknya, ada apanya. Tidak mau mengenal itu melalui gadgetnya dengan handphonenya. Itu yang agak sedikit keliru. Makanya peran orang tua menyampaikan kepada anak. Jadi supaya jadi ada link-linknya apa semua yang baik. Halo Ustaz, bisa kita cegah itu perkembangan dunia yang luar biasa ini dengan dunia teknologi melalui digitalisasi. Tapi kita tidak salah juga sih, sebenarnya bagus karena kita diakses bagaimana menguasai dunia melalui dunia digitalisasi. Hanya memang belum cukup kalau kita tidak memahami agama itu melalui dunia digitalisasi karena sekarang sudah ada upaya. Kita belajar membaca Al-Quran saja itu dengan cepat, ada metodenya dalam digit kita digitalisasi ini. Dalam handphone kita. Jadi tidak ada yang salah sesungguhnya. Tinggal kita memaknai supaya anak-anak itu mencintai apa yang disebut dengan dunia digitalisasi itu dengan belajar membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran,
mendalami, mentadabburi Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Baik. kira itu adik Hijrah. Iya, baik. Nah, Ustadz, kalau misalkan kita belajar tentang agama, belajar tentang hadis, maupun belajar tentang Al-Quran melalui HP misalkan sebagai salah satu media teknologi, apakah ini bisa dianggap sah begitu? Karena sepertinya akan bercampur aduk antara pendidikan yang didapatkan dari agama tadi tentang belajar hadis atau belajar ilmu agama bercampur dengan hal-hal duniawi misalkan. Karena kalau kita menggunakan HP kemudian membuka satu aplikasi kemudian kita scroll dari tadinya kita belajar hadis terus tiba-tiba ngelihat video orang joget-joget begitu Ustadz. Ini gimana Ustadz, sah nggak sih Ustadz? Jadi begini adik Hijrah, para pemikir-pemikir Islam kita ya teknokrat Islam kita itu sudah berpikir memang bagaimana sejauh ini kita ingin membuat konten-konten aplikasi itu yang memang arahnya jadi konten-konten bagaimana Al-Quran, hadis itu, tapi dia itu arahnya supaya tidak dia bercampur dengan sesuatu hal-hal yang memang punya dampak-dampak yang negatif. Nah, tergantung anaknya sebenarnya, tergantung daripada jadi generasi kita mau enggak mereka memperlakukan seperti itu. Jadi konten-konten itu mereka imbangi dengan konten-konten Islam, konten-konten yang namanya bagaimana aplikasi Al-Quran dengan hadis yang serba sekarang ini ya luar biasa. Malah memang banyak-banyak kitab itu yang diakses itu ada aplikasinya sekarang, mudah. Jadi kita tidak usah ke perpustakaan lagi, tapi dengan cukup kita membuka gadget kita itu mudah sekali terakses. Sekarang saya melihat seperti itu. Kita belajar metode Al-Quran dengan cepat. Itu ada dalam handphone kita. Jadi luar biasa sekarang dunia ini. Kita belajar tentang bagaimana membuat kaligrafi Al-Quran yang ingin menjadi kaligrafer itu kita belajar melalui digital ini, melalui handphone ini. Banyak. Saya sudah dapatkan informasi. Jadi malah kita melihat beberapa ceramah-ceramah yang memang ya kita bisa andalkan ilmunya yang mumpuni. Ustaz Samad, Nasat Latif, kemudian ada ulama-ulama yang lain, termasuk dari dunia internasional juga sudah ada sekarang. Jadi ada linknya, ada aplikasi yang bisa kita buka menandakan bahwa ini seperti ini yang harus disaksikan oleh anak-anak kita. Jadi cuma tinggal bagaimana arahan orang tua terhadap anaknya. Jangan juga ya istilahnya itu kita buta dengan teknologi, kita kayaknya itu ya kita tidak menguasai teknologi kita itu, tapi bagaimana kita belajar dari yang banyak, walaupun cuma hanya sedikit, tapi bagus juga memang ya kita membiasakan dengan teknologi. Jangan ya sepertinya ya kita kayaknya merasa kayak aneh sekali dengan teknologi. Bukan itu yang kita harapkan. Tapi coba kita berbaur bagaimana menguasai teknologi itu, tapi imbangi teknologi itu dengan ya pemahaman nilai-nilai ajaran agama yang kita cintai dengan Islam ini. Baik. Jadi jangan teknologi itu yang membuat kita lupa dengan agama, tapi bagaimana agama itu bisa jadi menselaraskan dengan dunia teknologi yang sekarang yang ada ini. Insya Allah dia tidak berpengaruh dengan hal-hal yang negatif, tapi tergantung dari anaknya juga bagaimana pengarahan orang tua terhadap anaknya untuk bagaimana mengimbangi teknologi itu dengan sesuatu yang berbau agama. Saya kira itu ada Ija. Oke, baik Ustadz, apakah perlu orang tua misalkan memilih sekolah yang lebih banyak mengajarkan agama begitu, sekolah-sekolah misalkan seperti boarding school ya, pondok pesantren begitu untuk mengimbangi masa modern ini, atau orang tua bisa saja mendidik anaknya di sekolah umum saja begitu Ustadz, dan ini juga bisa menjadi harapan untuk orang tua menghindarkan anaknya dari pengaruh teknologi tanpa menghilangkan teknologi tadi. Mana yang harus dipilih Ustadz? Ya, saya kira begini. Pemerintah memang sudah memikirkan bagaimana cara upaya kita itu melalui Kementerian Agama. Sekarang ini ya ada namanya pondok pesantren yang satu atap. Semuanya ada di situ. Jadi mulai dari TK-nya, jadi Raudatul Atfalnya, kemudian ada juga yang namanya Ibtidaiyah SD-nya, ada Sanawiyah SMP-nya, ada Aliyah SMA-nya, kemudian ada pondok Al-Ali. Al-Ali itu setingkat perguruan tinggi. Sekarang ini ketika
seorang anak mau jadi seorang ulama, itu kita mondokkan di situ. Tetapi bukan juga berarti ilmu umumnya itu kurang, tidak. Sekarang ini kita upayakan ada yang namanya pondok pesantren berbasis teknologi. Jadi dia juga menguasai teknologi. Itu diajari sekarang ini. Malah memang sekarang ini tidak akan ada istilahnya itu, anak-anak itu diajari untuk dia bisa menghafal Al-Quran, tetapi menguasai juga teknologi. Ada sekarang, itu di daerah Jawa banyak sekarang. Dan itu kita mau kembangkan di beberapa tempat, ya termasuk bahkan sekolah-sekolah yang miliknya ya almarhum Habibie ya, dengan Insan Cendekia, Man Insan Cendekia itu madrasah aliyah negeri yang berbasis teknologi sudah ada sekarang, anak-anak mondok di dalam. Jadi jangan kita melek dengan teknologi, tapi insya Allah teknologi itu kita bisa warnai dengan nilai-nilai ajaran agama yang kita cintai dengan Islam. Begitu aja. Oke, baik. Jadi sekarang strata pendidikan ini semuanya sudah ada begitu, maksudnya anak-anak sembari diajarkan bagaimana canggihnya teknologi juga diimbangi dengan pendidikan-pendidikan Islami begitu Ustadz ya. Iya, Jadi iya. apakah orang tua harus lebih pandai memilih sekolah untuk anaknya, karena mungkin untuk pondok pesantren saat ini ya mungkin bersaing pamor lah dengan sekolah-sekolah umum gitu Ustadz, bahkan kadang di daerah-daerah tertentu kalah pamor begitu Ustadz ya, sehingga orang tua memilih untuk memasukkan anaknya, mendidik anaknya di sekolah umum. Jadi begini adik Hijrah, tidak salah juga sih kalau ketika orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah umum. Tapi itu saja, bagaimana mengimbangi agamanya itu tidak ketinggalan. Sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Agama ada namanya MDT, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Itu anak-anak ketika pagi dia belajar di SD atau SMP atau SMA umum. Kemudian sorenya dia masuk untuk belajar agama melalui MDT tadi. Madrasah Diniyah Takmiliyah. Di situ diajar tentang fikihnya, hadisnya, Al-Qur'annya, sejarah Islamnya, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Ada muhadasah, ada mutala'ah. Itu seperti itu. Jadi untuk mengimbangi, kecuali kalau memang orang tua tidak mau menyekolahkan anaknya hanya semata-mata ilmu umum, nah itu yang menjadi masalah. Anak-anak itu juga tidak tahu. Tapi bagaimanalah menimba informasi bagaimana anak itu supaya dia juga belajar cinta dengan Al-Quran dan hadis. Dia cinta dengan ilmu-ilmu agama tentang fikih, tentang sejarah Islam. Dia bisa tahu bagaimana Islam itu yang sesungguhnya. Apakah orang tuanya harus lagi, lebih dulu Ustadz untuk belajar supaya orang tua ini mengerti bahwa harus begitu, harus begitu sesungguhnya. Orang tua harus pandai juga memahami tentang ilmu-ilmu agama supaya dia bisa mentelurkan kepada anaknya. Seperti itu, adik-adik. Jadi kita ini orang tua tua. harusnya belajar dulu ya sebelum mengajarkan anak-anaknya begitu Ustadz ya. Memang wajib sesungguhnya kita belajar. Siapa lagi yang mau belajar tentang agama kita kalau bukan kita? Sebab tidak akan ada orang yang cinta dengan agama kalau dia tidak paham itu dengan agamanya. Ya, tapi kalau dia paham, insya Allah dia cinta. Kalau dia cinta, dia bisa mengamalkan. Banyak orang yang tidak salat. Kalau kita lihat, kenapa? Memang dia tidak paham dengan agama. Bagaimana cara membaca apa bacaan-bacaan salatnya. Itu jauh nih kalau dia bagaimana akhlaknya Nabi, jauh sekali itu. Walaupun memang tiap-tiap tahun kita disuguhkan dengan ceramah-ceramah tentang maulid. Tetapi kan kalau kita tidak terus continue melakukan itu untuk pemahaman agama kita, sulit kayaknya kita mengamalkan secara totalitas dengan apa yang kita pahami dengan agama kita itu. Baik, orang tua juga harus belajar bagaimana memilih tempat pendidikan atau madrasah yang baik untuk anak-anaknya begitu ya, supaya tidak salah pilih, kemudian juga tidak salah didik. Orang tua juga harus mendidik dirinya begitu. Baik, Ustadz, kita sudah berada di akhir kebersamaan kita kali ini, dan Ustadz kami persilakan untuk penutup kali ini. Semoga di kesempatan lainnya kita bisa bertemu kembali. Dan Ustadz, untuk penutup kami persilakan sekaligus doa. Tafadhal Ustadz. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pendengar pencinta siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Stasiun Mamuju Sulawesi Barat.
hal yang perlu kita lakukan bagaimana menyeimbangkan antara ilmu dunia yang saya istilahkan dengan ilmu umum dengan ilmu agama kita melalui pemahaman Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Tidak ada jalan lain. Mau selamat dunia dengan ilmu. Mau selamat akhirat dengan ilmu. Mau selamat dua-duanya dengan ilmu. Orang tua punya peran yang sungguh sangat berarti. Bagaimana supaya anak itu gemar, suka, hobi, dia senang dengan bagaimana belajar agama itu. Karena orang tua itu memiliki amanah yang sungguh sangat berat. Ingat agama dengan apa yang kita pahami itu memberikan satu sinyalir bahwa Islam itu harus kita pelajari dengan bagus supaya menimbulkan kecintaan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Ya Allah, semoga Engkau senantiasa memelihara iman kami, takwa kami, Islam kami. Amin. Kepada kami dan anak-anak kami, keturunan kami, ya Allah. Semoga Engkau senantiasa memberikan pemahaman yang bagus, yang mulia kepada kami semua. Supaya kami cinta denganmu, ya Allah. Kami cinta dengan Rasul dan Nabi pilihan kami, ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mampu melakukan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Kami juga tidak lupa dengan ilmu-ilmu dalam rangka pengembangan kemaslahatan kehidupan dunia kami. Ya Allah, berkahilah apa yang kami miliki ini, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan jasmani dan rohani kami. Ya Allah, terima apa yang kami mohon kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz untuk waktu dan kebersamaannya pagi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses untuk STQ-nya Ustadz. Semoga Amin. bisa Amin, ya pulang Rob. Sulawesi Barat bisa pulang nanti dalam kondisi Salam yang juga aman. kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat ya. Iya, Ada baik. bendera ya. Insya Allah selamat kembali ke Sulawesi Barat Ustadz. Amin. Iya. Ya Allah. Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian perbincangan kami di Mutiara Pagi kali ini. Saya bersama dengan narasumber Kiai Haji Dr. Andes Sukri Mondang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju. Untuk berikutnya pendengar, kami hadirkan Warta Pagi Sulawesi Barat di ruang dengar Anda.